Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama ini. Salam dan salawat kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan bank syariah sampai kita pada topik alasan pembenaran pengambilan riba. Sekalipun ayat-ayat dan hadis riba sudah sangat jelas dan sahih, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Di antaranya karena alasan berikut. 1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya. 2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang. Sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzolimi diperkenankan. 3. Bank sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadis riba. Pertama, darurat. Untuk memahami pengertian darurat, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat seperti yang dinyatakan oleh syara' atau Allah dan Rasul-Nya, bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini. Imam Suyuti dalam bukunya Al-Asibah wan Nadzair menegaskan bahwa darurat adalah suatu keadaan emergensi di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan yang cepat akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Dalam literatur klasik, keadaan emergensi ini sering dicontohkan dengan seseorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan darurat demikian, Allah menghalalkan daging babi dengan 2 batasan. Barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya, sedang dia pertama tidak menginginkan dan kedua, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi usul fikih, terutama penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah seputar kadar darurat. Sesuai dengan ayat di atas, para ulama merumuskan kaidah. Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya. Artinya, darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya, seandainya di hutan ada sapi atau ayam, dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan 3 suap, tidak boleh melampaui batas hingga 7 atau 10 suap, apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga. Kedua, berlipat ganda. Ada pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan. Sedangkan bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surah Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Sepintas, surah Ali Imran ayat 130 ini
memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, memahami kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan. Menanggapi pembahasan surah Ali Imran ayat 130 ini, Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk menegaskan, adapun yang dimaksud dengan ayat 130 surah Ali Imran termasuk redaksi berlipat ganda dan penggunaannya sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum, bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, redaksi ini dalam kurung berlipat ganda menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara' atau Allah dan Rasul-Nya. Dr. Sami Hasan Hamoud dalam bukunya menjelaskan bahwa bangsa Arab di samping melakukan pinjam-meminjam dalam bentuk uang dan barang, bergerak juga melakukannya dalam ternak. Mereka biasa meminjamkan ternak berumur 2 tahun atau bint makat dan meminta kembalian berumur 3 tahun, bin labun. Kalau meminjamkan bin labun, meminta kembalian haqqah atau berumur 4 tahun. Kalau meminjamkan haqqah, meminta kembalian jadzah berumur 5 tahun. Kriteria tahun dan umur ternak terkadang loncat dan tidak harus berurutan bergantung pada kekuatan supply and demand atau permintaan dan penawaran di pasar. Dengan demikian, kriteria tahun bisa berlipat dari ternak berumur 1 ke 2 bahkan ke 3 tahun. Perlu direnungi pula bahwa penggunaan kaidah mafhum mukhalafah dalam konteks Ali Imran ayat 130 sangatlah menyimpang, baik dari siyakul kalam, konteks antar ayat, kronologis penurunan wahyu, maupun sabda-sabda Rasulullah seputar pembungaan uang serta praktik riba pada masa itu. Secara sederhana, jika kita menggunakan logika mafhum mukhalafah yang berarti konsekuensi secara terbalik, jika berlipat ganda dilarang, kecil boleh, jika tidak sendirian bergerombol, jika tidak di dalam, di luar, dan sebagainya, kita akan salah kaprah dalam memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, jika ayat larangan berzina kita tafsirkan secara mafhum mukhalafah, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Diharamkan bagi kalian atau memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Janganlah mendekati zina. Yang dilarang adalah mendekati. Berarti perbuatan zina sendiri tidak dilarang. Demikian juga larangan memakan daging babi. Janganlah memakan daging babi. Yang dilarang memakan dagingnya. Sedangkan tulang, lemak, dan kulitnya tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah berarti tulang, lemak, dan kulit babi halal? Pemahaman pesan-pesan Allah seperti ini jelas sangat membahayakan karena seperti dikemukakan di atas, tidak mengindahkan siyakul kalam, kronologis penurunan wahyu, konteks antar ayat, sabda-sabda Rasulullah seputar subjek pembahasan.
Demikian juga disiplin ilmu, bayan, badi, makni. Di atas itu semua harus pula dipahami sekali lagi bahwa ayat 130 surah Ali Imran diturunkan pada tahun ke-3 Hijriah. Ayat ini harus dipahami bersama ayat 278 sampai 279 dari surah Al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah. Para ulama menegaskan bahwa pada ayat terakhir tersebut merupakan ayat sapu jagat untuk segala bentuk, ukuran, kadar, dan jenis riba. Ketiga, badan hukum dan hukum taklif. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan. Yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian, BCA, Bank Danamon, atau Bank Lipo tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada. Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis. Pertama, tidak benar bahwa pada zaman pra-Rasulullah tidak ada badan hukum sama sekali. Sejarah Romawi, Persia, dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Dengan kata lain, perseroan mereka telah masuk ke lembaran negara. Kedua, dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai juridical personality atau syakhsiyah hukmiyah. Juridical personality ini secara hukum adalah syah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan. Dilihat dari sisi mudarat dan manfaat, perusahaan dapat melakukan mudarat jauh lebih besar dari perseorangan. Kemampuan seorang pengedar narkotika dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam memproduksi, mengekspor, mendistribusikan obat-obat terlarang tidaklah sama. Lembaga mafia jauh lebih besar dan berbahaya. Alangkah naifnya bila kita menyatakan bahwa apapun yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena hukum taklif karena bukan insan mukallaf. Memang ia bukan insan mukallaf tetapi melakukan fi'il mukallaf yang jauh lebih besar dan berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan. Apa bedanya antara seorang rentenir dan lembaga rente? Kedua-duanya lintah darat yang mencekik rakyat kecil. Bedanya, rentenir dalam skala kecamatan atau kabupaten, sedangkan lembaga rente meliputi provinsi, negara, bahkan global. Perbedaan antara investasi dan membungakan uang. Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing. Pertama, investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya atau return tidak pasti dan tidak tetap. 2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya atau return dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai
mudorib atau pengelola dana. Dengan demikian, Bank Islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau return of investment, sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana. Perbedaan antara utang uang dan utang barang. Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya meterai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi, deflasi, tidak diperbolehkan. Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah. Naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut. Bunga. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Bagi hasil, penentuan besarnya rasio dan nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Kedua, bunga. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, bunga. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Yang keempat, mengenai bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Kalau bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang kelima, untuk bunga, eksistensi bunga diragukan atau kalau tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Kelima, mengenai bagi hasil, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Sekian dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke topik lainnya.